Berawal dari seorang karyawan retail di ibu kota, beliau memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaan dan mencoba suatu inovasi baru dalam bertani kopi di desanya. Menjadi seorang pionir membuat beliau ingin menunjukkan bahwa kopi bisa menjadi sumber penghasilan. Walaupun sebagian besar masyarakat di desanya adalah petani sayur. Siapa dia? Abdul Ghafur, salah satu alumni SMA Negeri 1 Aji Barang, lulusan tahun 2010. Awal mula terjun di dunia kopi berarti sekitar tahun 2015-an. Awalnya diajak nongkrong ke kedai, terus nyobain kopi dari Gayo kalau nggak salah waktu itu. Terus saya tertarik, terus saya nanya-nanya sama baristanya waktu itu gimana cara ngolahnya segala macem, penanaman. Alhamdulillah ketinggiannya pas banget tuh. Kebetulan ketinggiannya di sini sekitar 1400 sampai 1700 mdpl. Terus beberapa bulan kemudian saya langsung pulang ke rumah, langsung nyemai. Kebetulan di rumah ada beberapa pohon. Terus saya langsung nyemai. 2016 langsung saya tanam. Tujuannya sih sekalian ngereboisasi hutan, soalnya hutan di sini gundul. Awalnya dari situ. Kalau basic pekerjaan dulu di retail, dunia retail. Habis itu kayaknya udah mulai panen dan langsung resign. 2017 berarti udah di rumah. Kalau kata-kata banyak banget. Ada yang apa sih nggak ada harganya? Itu kan sampah. Dulu tuh di sini ada beberapa orang punya kopi, beberapa. Tapi kopi dulu sih sejak saya kecil juga udah ada. Terus saya ke orangnya tuh, saya ngomong, sharingnya saya beli kopinya, boleh apa enggak? Mereka bilang tinggal ambil aja, gratis. Abis kayak gitu ya udah saya ambil. Setelah mereka udah tahu, saya kasih penjelasan segala macem kalau kopi itu ada harganya, bisa dijual dengan harga sekian sekian sekian, baru mereka udah bisa ngehargain kopi. Dan alhamdulillah dari perhutani juga banyak yang nyuruh nanam kopi sekarang untuk reboisasi juga. Dulu mah udah kayak apa tahu, ada yang dibilang bego lah, tolol lah, kopi kok digituin segala macem. Wah banyak banget lah omongan-omongannya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa berdiri sih. Dan ada juga prosesor baru ada. Masih satu kelurahan. Cuman dia basicnya baru banget sih. Dengan penuh keyakinan, Abdul Ghafur mulai menanam kopi di lahan seluas kurang lebih 4 hektar. Hanya bermodal pengetahuan yang didapat dari pelaku kopi yang dia temui, Abdul Ghafur mencoba merawat tanaman kopi dengan seksama. Dimulai dari penyemaian bibit kopi, penanaman, pemupukan, dan perawatan tanaman kopi digarapnya dengan tekun dan telaten.
2018 baru mulai panen. Udah sampai sekarang panenan tahun 2020 sama 2021 kayaknya banyakan 2020 ketimbang 2021. Makanya tahun ini stoknya udah tipis banget. Kalau di sini sekarang paling baru 10-an kayaknya yang nanam kopi. Yang lain paling buat terasering. Belum semuanya nanam. Mungkin beberapa tahun kemudian, 5 tahunan lah, mungkin ada lagi. Kalau saya pribadi kurang lebih sekitar 4 hektaran lah. Semuanya ada 4.000-an yang siap panen, 4.000 pohon. Itu juga belum, kuotanya masih kurang. Masih punya perhutani. Rata-rata sini perhutani semua sih. Yang pada tanam. Untuk perhutani gimana itu? Kalau perhutani itu 25% untuk perhutani. Yang lain untuk kita. Yang penting kita nggak merusak hutan aja. Sebenarnya itu. Kalau setiap panen, kalau yang sepohon dibikin 1 kilo aja udah sekitar 4 tonan sekali panen. Itu dalam, kalau diakumulasi sebenarnya sih banyak. Tapi kalau kita ngitung rata-ratanya satu pohon 1 kilo aja udah 4 ton. Kurun waktu Sekali panen. Kalau kopi kan biasanya ada 3 tahap. Pertama panen awal, panen kecil, panen raya, terus panen kecil lagi. Kebun saya pribadi kan single varietas. Kalau yang lain masih multi varietas. Iya. Kalau kopi Batur Sari selama ini udah nyampai di daerah Bogor, Serang, Jabodetabek lah. Udah nyampe situ. Apalagi lokal udah di Banyumas, Tegal, Brebes, sampai Cilacap udah ada. Saat panen tiba, Abdul Ghafur melakukan pemetikan dengan cermat, memilih seri kopi yang berwarna merah dan seragam. Dan hasil panenannya beliau proses sesuai dengan tahapan-tahapan seperti pulping, hulling, grading, pengeringan hingga sortir digarapnya sendiri dengan cara manual. Sebenarnya dari awal panen juga kita mesti harus bisa memilih. Dari pemetikan nih, otomatis wajib ya mesti petik merah semua kan. Terus yang kedua, kita itu dari pas panen kita harus bisa nentuin ini nantinya mau diproses apa. Terus kan dari mood cilek aja pas kita panen pasti berasa mood cileknya itu banyak apa enggak. Terus cocoknya nih mau diproses apa nih, apa itu full wash, apa itu honey, apa natural, segala macam. Kalau di grading paling biasanya grading green bean paling
Kalau udah selesai haler nih, baru kita grading. Kalau saya biasanya pakai ukuran 8, 7 sama 6. Kalau grading sebenarnya sebentar sih sebenarnya. Yang lama itu sortirnya, biji yang cacat, yang pecah, terus yang defect segala macem, itu yang bikin lama sih sebenarnya. Kalau buat grading sih sebenarnya cepet kalau ada alatnya ya. Kalau manual lama. Kita udah milih biji yang defect, yang pecah segala macem, habis itu baru grading size-nya. Itu kalau manual ya. Kalau manual lebih repot lagi sebenarnya. Tapi untuk hasilnya lebih akurat, lebih maksimal pasti. Apalagi saya semuanya masih benar-benar manual. Dari proses pulping sama haling itu saya masih manual semua. Belum ada campur tangan alat sama sekali. Bayangin aja seumpamanya ada seri 1 ton terus mau dibikin full wash semua nih. Seandainya masih manual kayak gimana coba rasanya. Sekarang masih mending saya udah ada alat pulping. Udah enakan lah. Saya mau bikin proses full wash kah, honey, udah enak. Cuman sekarang kendalanya tinggal di mesin halernya. Saya belum punya, jadi masih nebeng lah. Enam tahun menjadi sebuah pengalaman bagi seorang petani muda ini. Di usia 29 tahun, beliau mengenyam hasil dari semua perjuangan yang dilakukannya. Dan mulai banyak yang mengikuti kiprahnya dalam menanam kopi. Satu demi satu, Abdul Ghafur memberikan bukti bahwa kopi menjadi sumber penghasilan yang lebih dan bisa memberikan dampak positif terhadap reboisasi lahan yang semakin gundul. Berbagai proses pasca panen beliau lakukan demi menghasilkan karakter rasa yang khas untuk kopi asal daerah Dukuh Anggrung, Kelurahan Batursari, Bumiayu. Kalau selama ini kopi Batursari alhamdulillah komentarnya positif semua sih. Walaupun ada juga itu sangat membangun. Bisa buat apa ya? Bahan PR saya buat kedepannya untuk memperbaiki kualitas segala macem. Itu cuman dulu awal saya baru terjun di dunia kopi itu saya proses kopi, yang roasting tuh malah bingung. Ini kopi Arabica apa Robusta? Kok apa ya, nggak ada asam-asamnya sama sekali, malah cenderung bitter. Makanya dari situ saya sering sharing sama teman-teman saya gimana proses yang benar, step by stepnya kayak gimana. Alhamdulillah nyampe sekarang belum ada komentar yang negatif sih nyampe sekarang. Sebenarnya dulu awal berarti 2019 itu panen kedua saya. Ada orang dari daerah Tangerang sempet nawarin. Jadi awal mulanya saya posting di Facebook. Nah kebetulan ada yang komen orang itu. Dia minta dikirimin sampel
saya kirimin dong. Apalagi itu awal-awal saya benar-benar terjun banget ke dunia kopi. Saya semangat banget dong, ada yang minta dikirimin sampel segala macem. Nah terus saya kirimin tuh, selang 3 hari 4 hari kopi nyampe, langsung di cupping sama orangnya. Malam-malam saya chattingan tuh sama orang itu. Orang itu nggak percaya kalau itu kopi dari daerah saya. Kemudian dia ngomong coba minta Sherlock. Saya langsung Sherlock, dan pagi-pagi subuh orang itu udah ada di sini. Cuman buat ngebuktiin bahwa itu tuh kopi bener-bener dari daerah sini. Dan orangnya langsung to the point. Kira-kira berani nggak 1 bulan itu 1 kontainer minimal. Sempat ada yang kayak gitu. Saya juga kaget, baru pertama chattingan langsung ke sini, langsung lihat ke kebun, langsung to the point, mau nggak diekspor minimal 1 bulan itu 1 kontainer. Sebenarnya sangat menjanjikan sih, cuman itu saya pertama kali banget nanam kopi, dan masih berapa sih paling stoknya kan, masih sedikit banget lah, nggak nyampe 1 kuintal kayaknya dulu. Green bean saya patok full wash itu sebenarnya 120 per kilo. Natural 140 150. Itu cuma ada 2, full wash sama natural. Full wash honey natural. Kalau yang sekarang udah lumayan sih, ada double lactic, ada full wash, ada honey anaerob, black honey segala macem, natural lactic, natural anaerob, natural klasik, sama wine. Tapi rata-rata harga Pasti beda ya, intinya kisaran dari 100 nyampe 180 lah. nah, Kalau saya untuk sementara masih offline sih, soalnya saya belum berani online karena stok saya masih sedikit. Saya belum berani, takutnya mengecewakan pelanggan. Semuanya nih pelanggan udah pada pesan segala macam, terus barangnya nggak ada, yang ada ntar jadi bumerang. Jadi saya belum berani untuk online sih, belum berani. Mungkin kedepannya kalau stoknya udah banyak, mungkin baru online. Kalau buat sekarang saya belum berani sih online. tenaga juga masih sendiri ya. Iyalah. Begitulah sosok petani muda asal Batur Sari, Bumiayu. Yang selalu berkreasi dalam cita rasa kopi yang bervariatif.